Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab ini, mungkin perlu kami tambahkan keterangan untuk pembahasan sebelumnya ya. Dan mungkin juga sebagai sedikit koreksi tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah bulu hewan atau rambut hewan yang terlepas dari jasadnya atau mungkin dengan cara dicukur. Itu bagaimana perinciannya tentang masalah ini, karena kemarin ada sedikit keterangan yang belum jelas dan mungkin akan ada yang kurang, jadi di sini kita ulangi sedikit. Jadi kesimpulannya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang bulu hewan yang lepas dari jasadnya atau mungkin dicukur, itu diperinci menjadi beberapa perincian. Bisa panjenengan semua perhatikan supaya paham nih. Yang pertama, dari hewan yang mati atau menjadi bangkai, artinya tidak disembelih dengan jalan yang syar'i, maka bulu hewan seperti ini statusnya najis. Jadi kalau ada bangkai hewan, baik hewan itu hewan yang halal dimakan, misalkan kambing atau mungkin ayam dan lain sebagainya, atau hewan yang haram dimakan, seperti misalkan kucing, ya, kucing itu kan haram dimakan. Niku bulunya najis, ya, bulunya najis secara mutlak. Ini ku poin pertama. Poin kedua, kalau bulu hewan kemudian hewannya dalam kondisi masih hidup, kemudian bulunya niku terlepas atau dicukur atau yang semisalnya, itu diperinci menjadi beberapa perincian. Yang pertama, hewan yang secara asal zatnya sudah najis, seperti misalkan babi atau anjing, maka seperti ini bulunya juga najis. Jadi bulu babi itu najis, Pak, kalau sudah terlepas dari badan atau dicukur. Seperti anjing juga niku najis, karena niki hewan ini secara zat najis semuanya. Jadi seperti anjing niku tidak hanya air liurnya yang najis, tapi juga semuanya termasuk fisiknya itu najis, maka bulunya niki ikut najis kalau terlepas dari badan si anjing ataupun babi, ya, baik terlepas sendiri ataupun dicukur. Kemudian yang kedua, hewan yang haram dimakan, seperti kucing misalkan, kucing atau keledai atau singa atau monyet. Monyet itu haram atau halal dagingnya? Monyet haram. Jadi misalkan kucing, keledai, singa, monyet dan sebagainya, itu hewan seperti ini bulunya ini masih hidup, ya, maksudnya masih hidup, terus copot, lepas ataupun dicukur, bulunya najis. Jadi bulu yang terlepas dari badan hewan-hewan yang haram hukumnya untuk dikonsumsi, maka itu statusnya bulunya najis. Paham betul nih? Paham ya? Tapi khusus untuk seperti kucing niku bulunya kalau terlepas itu diperinci oleh ulama, jika sedikit
maka itu termasuk najis yang ma'fu, yang dimaafkan. Jadi kalau untuk para cat lover, para pencinta kucing, termasuk saya sendiri, itu kalau memelihara kucing di rumah sangat mungkin ada bulu-bulu yang terlepas, mungkin di sajadah kita, di pakaian kita gitu, di lantai, mungkin di sarung kita dan sebagainya. Niku sebenarnya najis, Pak, cuma ma'fu, dimaafkan, termasuk najis yang dimaafkan, karena kucing itu termasuk hewan rumahan yang dipelihara, yang kita niku sangat sulit untuk terlepas dari berinteraksi dengan hewan seperti ini. Maka itu jenisnya masuk najis yang ma'fu, yang dimaafkan, karena sulit untuk bisa terlepas di situ. Cuma kalau banyak, itu kalau sudah banyak maka jadi najis. Kalau bulunya yang lepas itu banyak, misalnya jenengan nyisir kucing gitu, nyisir bulu kucing, kan itu banyak yang nyangkut di sisir ini loh, kan banyak itu. Nah ini kalau sudah banyak jadi najis, jadi tetap dihukum najis gitu. Jadi yang dimaafkan itu ketika cuma sedikit, itu masih masih dimaafkan. Tapi kalau sudah banyak maka itu najis. Termasuk yang dikecualikan atau ditolerir adalah orang-orang yang pekerjaannya atau aktivitasnya niku bersinggungan dengan masalah niku. Seperti misalkan tukang cukur hewan, kerjaannya nyukuri rambut kucing misalkan, atau hewan lain yang haram dimakan. Maka seperti ini dimaafkan juga, karena niku maksudnya bahasa Arabnya itu qasas, para tukang cukur hewan itu loh. Kalau seperti ini termasuk yang ditolerir, tidak dianggap atau bulunya niki najis yang dimaafkan untuk yang pekerjaannya seperti ini. Paham nggih sampai sini? Kemudian yang berikutnya, hewan yang halal dimakan. Bagaimana bulunya kalau terlepas ataupun dicukur atau yang semisalnya, seperti misalkan burung, kambing, ayam, dan hewan-hewan yang halal dimakan lainnya, niku status bulunya kalau terlepas atau dicukur suci. Paham ya? Misalnya bulu kambing dicukur, bulu kambing gibas niku atau wool itu dicukur, lah bulunya niki suci, karena niki hewan yang halal dimakan. Masuk bulu ayam dicopot niku suci, niku suci. Paham ya sampai sini ya? Terkecuali Bapak Ibu sekalian, bulu dari hewan yang suci ini lepasnya mengikuti terpotongnya bagian tubuh atau sebagian tubuh dari hewan itu. Misalnya pas masih hidup ekor kambing dipotong, dalam kondisi hidup-hidup dipotong, maka bulu yang ada di ekor niki statusnya najis. Tapi kalau tidak mengikuti bagian tubuh yang terpotong dalam kondisi masih hidup, suci, lepas dicukur suci, atau lepas sendiri suci. Tapi nek mengikuti potongan badan, salah anggota badan daripada hewan yang halal ini, seperti kambing misalkan ekornya dipotong, maka bulu yang ada di ekor yang dipotong itu statusnya najis. Itu dalilnya Pak, makutia minal hayy fahuwa mayyit, apa yang terpotong atau dipotong dari sesuatu hewan yang hidup maka itu hukumnya mayyit. Mayyit itu maksudnya bangkai berarti najis itu. Terkecuali nanti kalau manusia gitu. Kalau manusia itu bulunya, rambutnya niku suci hidup ataupun mati. Di kita niki walaupun hidup dipotong rambut kita suci, kalau pas wafat sudah meninggal kemudian ada yang lepas rambut kita juga hukumnya suci. Bahkan termasuk bagian tubuh kita niki kalau dipotong misalkan ya, karena misalnya operasi misalkan,
dipotong tangan atau sebagian anggota tubuh kita dipotong, niku napa statusnya? Potongan niku suci, kita di suci. Nanti berbeda dengan hukum apa yang sudah kita sebutkan tadi. Sampai di sini paham ya? Niki bisa dilihat keterangan niki di antaranya dalam Hasyiah Al-Bajuri, kitab namanya Hasyiah Al-Bajuri, bisa dilihat, dicek di situ di jilid pertama. Saya punya 2 jilid tebal ya, jadi 1 jilidnya sekian. Itu bisa dilihat keterangannya di situ ya. Insyaallah taala. Nah, di sini karena kemarin mungkin akan ada sedikit yang apa? Yang kurang pas, atau mungkin keterangannya masih kurang, ini sebagai pelengkap keterangan sebelumnya ya, yang atau pekan kemarin. Sehingga kemarin ada pertanyaan tentang masalah apa? Pakai pakaian wool ya, atau jaket dari bulu hewan. Nek wool dari apa? Kambing ya, kambing. Maka itu hukumnya apa? Suci, boleh dipakai, dibeli selama bulu niku berasal dari bulu kambing yang masih hidup ya toh, masih hidup, atau diambil dari kambing yang mati tapi matinya mati syar'i, disembelih, bukan dari bangkai. Itu boleh dipakai. Paham sampai ini? Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terus kemarin ada yang tanya juga tentang masalah hukum memakai wig. Tahu ya, wig rambut apa? Palsu, wig atau konde. Tahu konde? Napa? Bibul lho, napa bahasa? Sanggul atau konde dia. Niki hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Hukum pakai konde ataupun sanggul niku hukumnya boleh. Karena ngeten, bahwa sanggul atau konde itu bukan aktivitas menyambung rambut. Nah, ini yang sering keliru. Jadi ada sebagian yang mengharamkan, oh nggak boleh hukumnya, haram wanita pakai konde atau sanggul. Kenapa? Itu menyambung rambut. Enggak. Kalau menyambung rambut sudah kita sebutkan kemarin, hukumnya apa? Haram. Dengan perincian ya yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Menyambung rambut itu haram ketika yang dipakai menyambung itu rambut manusia, gitu. Itu haram. Wah, hadisnya jelas itu ya. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari itu, la'anallahu al-wasilata wal mustausilata. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan minta disambung rambut. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, itu hukumnya haram. Jadi kalau menyambung rambut hukumnya haram dengan catatan rambut yang disambungkan itu rambut manusia. Tapi kalau rambut hewan yang suci maka mboten haram, boleh. Nah, untuk wig ini atau konde niku bukan aktivitas menyambung rambut, tapi hanya meletakkan rambut palsu di kepala. Jadi niki bukan termasuk menyambung rambut, berarti hukumnya napa? Boleh. Pakai konde napa? Sanggul atau wig. Para ulama mengatakan selama bahan yang dipakai buat wig ataupun sanggul itu bahan yang suci. Dan niki berarti ya, niki penting banget ilmu niki. Bahan suci niku bisa rambut itu rambut sintetis atau rambut hewan yang suci ya, bukan rambut babi berarti. Rambut hewan yang suci atau bahkan rambut manusia. Jadi kalau wig, pakai wig, konde, sanggul itu boleh memakai rambut manusia karena bukan aktivitas menyambung rambut. Yang haram menyambung rambut itu atau yang haram memakai rambut manusia itu kalau menyambung. Tapi kalau wig atau konde itu bukan aktivitas menyambung, hanya meletakkan rambut di kepala gitu. Biasanya dipakai oleh perempuan atau sebagian laki-laki. Paham sih? Paham ini? Jadi hukum asalnya boleh karena itu termasuk
bentuk zina. Zina niku berhias, Pak. Berhias sama seperti yang lain. Termasuk enten lho. Hukum wanita memakai lipstik, memerah bibir itu hukumnya apa? Haram atau boleh? Pakai lipstik nih loh, pakai lipstik, pakai bedak. Hukumnya apa? Boleh. Ini kayak tipe para suami yang istrinya enggak jarang dandan nih kayak. Semangatnya jawab kurang. Wah, istri kok enggak dandan itu wah tinggalan zaman, Pak. Harus fardu ain, wajib. Diwajib istri itu dandan. Nek enggak dandan wah bahaya nih. Oke, jangan salahkan suami nanti. Wanita, istriku boleh berdandan. Bahkan hukumnya para ulama sangat dianjurkan untuk berdandan. Dengan hal-hal yang mubah, termasuk yang mubah itu pakai bedak, gitu, pakai apa? Lipstik, pakai apa boleh? Pakai. Tapi nek kitek jangan kitek cat. Pakai kitek yang bahannya bukan cat. Sekarang sudah banyak. Walaupun sebenarnya ya boleh pakai kitek yang cat, cuma susahnya nanti kalau mau nopo? Mau wudu. Nanti wudu'e mboten sah. Ndak sah kalau pakai cat. Kitek yang dari cat. Pakai beli yang bahannya bukan dari cat. Itu ada sekarang, udah banyak. Atau pakai hina. Itu masih banyak, sudah banyak sekarang. Itu boleh juga. Pakai nomor bulu mata nomor bulu mata nih loh, pakai bulu mata palsu boleh sekali itu. Ben tambah ayu gitu. Ben lebih muda 20 tahun. Jadi umurnya udah 40 jadi 20 kan seneng suami ini. Istri kok di rumah nggak pernah dandan wes jadul wes. Tinggalan zaman, Pak. Itu dianjurkan dan berpahala nih, pahalanya besar nih para istri, para ibu nih, monggo harus setelah kajian ini dipraktekin gitu ya. Untuk suami jangan menek kondangan ayu kinyis gitu bareng nang omah blas polosan pakai daster mambu bawang sisan ya ndak bener ya. Saya heran niku untuk sebagian muslimah niku nek kondangan, Pak, itu kok bisa secantik itu ya. Wis cantik, wangi, menarik. Tapi nek pas di rumah untuk suami ini babar blas. Gitu. Wis blas, wis polosan pokoknya. Untuk suami deh. Nah, ini tidak tepat ya. Jadi keliru. Niku boleh. Jadi seorang istri muslimah boleh berdandan dengan lipstik, boleh dengan bulu mata palsu pun boleh. Bulu mata palsu, bedak, apa kemudian apa itu celak dan sebagainya, termasuk pakai wig. Niku boleh karena itu masuk zina, Pak. Hukum asalnya al aslu fil asya libah. Jadi kaidahnya niku hukum asalnya nggih boleh hal-hal seperti itu. Enggak ada larangan untuk Jadi boleh kita pakai istri pakai wig di rumah. Jadi kebolehan tadi untuk wanita itu ketika di rumah pakai wig gitu, pakai konde, pakai sanggul untuk suami ini itu boleh. Nanti jangan ngantuk ya, nanti beda informasi yang keluar, wah malah muslimah wig-wigan di luar gitu, pakai bahkan di rumah niku hukumnya itu berkaitan dengan di rumah. Karena kalau keluar kan nggak mungkin pakai wig ya, tetap pakai jilbab kan tertutup. Enggak masalah, pakai sanggul kalau dijilbabi nggak apa-apa kan nggak mungkin. Tapi itu maksudnya untuk suami di rumah maka hukum memakai wig ataupun konde seperti ini diperbolehkan. Jadi monggo para bapak yang mungkin pengen, para suami yang pengen istrinya lebih cantik, oh pakai wig, pengen apa gitu kan, rambut sing model bagaimana, istrinya dipakaikan itu di rumah. Itu diperbolehkan karena itu termasuk masalah zina, nggak ada urusannya dengan apa masalah larangan. Sepanjang tadi apa yang sudah kita sebutkan, kalau di situ bahannya itu suci, dan itu kalau wig ataupun sanggul konde itu boleh memakai rambut manusia.
Karena itu bukan menyambung rambut. Yang dilarang pakai rambut manusia itu kalau menyambung. Kalau tidak menyambung, maka itu boleh dengan rambut manusia atau sintetis ataupun rambut hewan. Yang penting status bahannya suci, mboten napa? Mboten najis begitu. Kemudian perlu diperhatikan, sebentar nggih. Lupa saya kalau diselat. Perhatikan kalau pas pakai wig atau nopo rambut palsu atau konde atau sanggul itu, perhatikan kalau wudu harus dilepas dulu, jangan sampai wignya yang diusap. Pas mengusap kepala itu jangan diusap wignya karena ini tidak sah, harus dilepas dulu. Harus dilepas dulu baru yang diusap itu bagian apa rambut asli deh. Terlebih jamaah sekalian, untuk orang-orang yang mungkin ada kekurangan dari sisi rambut, misalkan botak atau rontok, maka itu diperbolehkan. Kalau itu pas keluar kita, untuk laki-laki ya boleh pakai wig. Kalau botak misalkan pakai wig atau mungkin rontok semuanya ada penyakit apa gitu, kita boleh pakai rambut palsu situ ya, tidak masalah. Lebih boleh lagi ya deh, karena dasarnya hadis ya, riwayat ketika ada seorang sahabat yang itu perang fisabilillah, kemudian mohon maaf hidungnya ini terpotong oleh pedang, kemudian ditambal dengan apa? Hidung dari emas. Hidung dari apa? Emas. Maka di sini dikiaskan oleh para ulama, orang-orang yang punya kekurangan di situ, rambutnya botak ataupun rontok habis dan sebagainya, kemudian malu atau kurang pede, boleh memakai wig ataupun rambut palsu. Paham ya di sini ya? Niki bisa jamaah lihat penjelasan ini dalam fatwa semisal dari Syekh Abdullah Al-Haddad Al-Yamani, itu dijelaskan di situ oleh beliau. Teksnya tidak bisa saya bacakan semuanya, bisa dilihat di kitab Majmu' Fatwa beliau. Juga dalam fatwa penjelasan Al-Imam Abu Ashbal Hasan, Abu Asbal Hasan, itu dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari itu dipersilahkan. Lalu wig itu bahasa Arabnya barukah, Pak. Apa? Al barukah itu bahasa Arabnya wig atau rambut palsu. Iya, Pak. Ya, tas dari kulit apa? Ular ya, dari kulit ular atau binatang buas ya, seperti apa? Buaya, macan. Kalau buaya halal atau haram? Daging buaya halal atau haram? Hah? Nanti minggu depan ya jawabannya, biar apa? Biar penasaran ya. Makanya minggu depan jangan nggak hadir. Untuk pertanyaan tadi, pakai wanita pakai tas dari kulit ular ataupun singa atau macan dan sebagainya, itu hukumnya bagaimana? Pertama, perlu saya sampaikan, hewan-hewan itu hukumnya haram ya. Hewan buas itu hukumnya haram. Memakai kulit dari hewan-hewan yang hukumnya haram, hewan buas seperti itu dilarang. Jadi hindari untuk memakai peralatan baik tas ataupun yang lain, sepatu atau ikat pinggang yang terbuat dari hewan buas. Hindari, ada larangannya niku. Cari mawon yang terbuat dari hewan yang halal, seperti kulit sapi gitu, ataupun yang lainnya, kulit kambing ya, jangan dari hewan buas seperti tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Paham ya? Insyaallah nanti mungkin saya tambahkan penjelasannya, tapi kesimpulannya itu mungkin lain waktu bisa saya tambahkan penjelasannya. Bisa dipahami lagi? Bisa enggak? Paham ya? Jadi clear ya untuk yang kemarin itu. Insyaallah sudah clear penjelasannya. Di sini saya sampaikan tambahannya dan mungkin agak sedikit ralat untuk yang kemarin ini.
Kemudian di sini saya tambahkan sedikit baca dari kitab sini, yaitu tentang permasalahan isbal, Pak. Isbal itu apa? Isbal itu menjulurkan kain melebihi mata kaki. Di sini sebutkan ya. Wa isbalu thawbi lil khuyala. Saya baca kitab ini aja. Jadi saya memang kita bersandar ke ulama sudah aman, Pak. Jadi kita bukan ulama, kita tidak sampai derajat ulama, maka kita ketika menyampaikan ilmu agama itu berdasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang sudah disusun oleh orang-orang yang punya kemampuan di situ, yaitu para ulama, para fuqaha. Jadi kita menyandarkan ke keterangan mereka, itu sudah jelas aman. Jadi sini tentang masalah itsbal ats-tsaub atau menjulurkan kain melebihi mata kaki. Di sini kalau di matan kitab ini Sulamut Taufik karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Husain Al-Ba'alawi disebutkan tuh yang dilarang itu isbalus thawbi lil khuyala, menjulurkan, melabuhkan kain melebihi mata kaki, tapi lil khuyala karena sombong. Karena sombong. Dan keterangannya di sini jelaskan oleh pensyarah kitab ini atau penjelas kitab ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani adalah juga seperti itu. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Jadi hampir semua ulama, mayoritas ulama itu berpendapat larangan isbal, orang yang namanya musbil melebihkan kain melebihi mata kaki itu larangannya ketika karena sombong. Ketika apa? Karena sombong. Kalau tidak karena sombong berarti boleh. Itu madhabul jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Kenapa kok bisa begitu? Ngeten, dalam bab ini ada dua kelompok dalil yang harus dipahami dan dikompromikan. Pertama, dalam masalah isbal itu ada hadis-hadis yang menunjukkan ancaman dengan neraka orang yang kainnya, celananya, sarungnya melebihi mata kaki. Seperti ma'asfala minal ka'baini fa finnar, kain yang berada di bawah mata kaki itu finnar, dalam neraka. Atau siapa yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki maka dia di neraka. Beberapa hadis. Tapi ingat ada hadis lain, ada hadis lain yang berbunyi manjarra thawbahu khuyala. Ancaman itu barang siapa yang menjulurkan kainnya melebihi mata kaki karena apa? Khuyala, karena sombong. Lah niku nek panjenengan belajar ilmu usul fikih, Pak, berarti hadis kelompok pertama niku kelompok hadis yang mutlak. Maknanya mutlak. Mau sombong mau tidak neraka, kan ngoten. Tapi hadis yang kedua niku masuk kelompok hadis yang sifatnya sebagai takyid. Sebagai takyid pembatas. Berarti yang dimaukan Nabi itu bukan mutlak, tapi yang terbatasi. Maknanya apa? Makna hanya karena sombong. Itu nek dalam usul fikih disebut hamlul mutlak alal muqayyad, membawa hadis dalil yang sifatnya mutlak kepada dalil yang sifatnya dibatasi. Yang membatasi hadis kedua tadi yang khuyala, karena sombong. Jadi Nabi itu menginginkan larangan ini bukan larangan apa? Mutlak, tapi yang memakai atau melakukan perbuatan itu karena sombong. Nek bukan karena sombong maka tidak dilarang. Paham ini? Hal ini diperkuat oleh riwayat sahabat yang kainnya melotrok, gitu, menutupi mata kaki. Sinten niku? Sahabat? Sahabat sinten? Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar niku kaine, pakaiannya itu melotrok. Melotrok itu bahasa Indonesia apa? Hah? Bahasa Indonesia melotrok apa? Malah nggak ada bahasa Indonesia deh, melotrok. Bahasa Jawa itu hebat, Pak. Bahasa Jawa itu hebat. Supaya melotrok gitu ya. Pokoknya kayak ini sahabat Abu Bakar tuh yes turun, Pak, turun melebihi mata kaki. Wah, karena turun sahabat Abu Bakar tuh ketakutan. Karena mungkin juga pernah dengar hadis ma'asfala minal ka'baini fa finnar, kain yang melebihi mata kaki di neraka, kan ketakutan. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, pakaian saya itu turun melebihi mata kaki, menutup mata kaki, bagaimana ini? Waktu itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, lasta minal khuyala
kamu bukan termasuk orang sombong. Ini menegaskan kalau yang dilarang itu berarti apa? Karena sombong. Karena kalau nggak sombong, pokoknya mutlak haram, berarti Abu Bakar dimarahi Nabi. Loh, kamu cuma termasuk kamu. Enggak, tapi lasta minal khulaya, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Kalau memang larangan itu mutlak, nanti Nabi mungkin redaksinya berbeda. Beliau sudah aja, celanamu atau kainmu potong gitu. Dipotong aja biar enggak menutupi mata kaki. Tapi Nabi SAW waktu itu tidak menyuruh untuk memotong dan tidak menghakimi Abu Bakar sebagai orang yang melakukan perbuatan haram. Hanya menyatakan lasta minal khuyala, kamu bukan termasuk orang yang sombong. Jadi poinnya jamaah sekalian, poinnya di situ berarti yang dilarang Nabi Muhammad SAW itu adalah yang melakukan karena sombong. Ya, ini kisah Abu Bakar ini menjadi penguat akan pendapat mayoritas ulama. Dan ingat, ini yang berpendapat seperti itu, hampir semua ulama berpendapat seperti ini. Ini saya bahas dari tinjauan usul fikih, termasuk di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Makanya disebutkan ada seorang ulama namanya Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli rahimahullah mengatakan, wa ala dzalika al-qasdi yuhbalu qaulu sallam majawaza al-ka'baini fahuwa finnar. Oleh karena itu, apa yang sudah kita sebutkan tadi, karena sombong itu, ya, itu sabda ataupun hadis-hadis Nabi yang redaksinya kain yang melebihi 2 mata kaki itu di dalam neraka, itu maksudnya dibawa kepada kemungkinan makna sombong lil khuyala tadi, Pak. Paham betul niki? Paham nggih? Jadi kesimpulannya seperti itu. Oleh karena itu di sini perlu kami tegaskan dan kami simpulkan bahwa memakai kain, celana, sarung, jubah apapun itu melebihi mata kaki itu tidak masalah selama tidak sombong. Karena zaman itu, Pak, di zaman Rasul niku salah satu perangai perwujudan sikap sombong di zaman itu tuh kalau kainnya melebihi mata kaki dulu. Tapi di zaman ini sudah tidak berlaku. Orang sombong karena kainnya celananya melebihi mata kaki, menurut teman ini tidak masuk, sudah nggak relevan gitu loh. Nek dulu iya, dulu. Makanya raja-raja Mesir, raja-raja Arab dulu itu pakaiannya panjang-panjang. Gitu. Panjang-panjang, besar-besar karena sombong. Maka Islam datang untuk melarangnya atau menghapusnya di situ. Jadi kalaupun melakukan itu karena sombong baru haram. Paham nggih? Kalau melakukan karena sombong, tapi kalau tidak melakukan karena sombong maka itu diperbolehkan. Loh, Ustadz, kan ada hadis katanya. Yang intinya itu sombong itu isbal itu minal khulaya. Melabuhkan mata kaki itu sudah termasuk kesombongan. Hadisnya kan gitu. Isbal itu minal khulaya kan. Itu termasuk kesombongan. Bagaimana menjawabnya? Hadis itu maknanya bukan setiap orang yang melabuhkan kainnya melebihi mata kaki itu sombong. Cuma dulu itu karakter orang yang kainnya melebihi mata kaki itu karena sombong. Tapi tidak semua orang yang melakukannya karena sombong. Betul ya? Dulu itu seperti itu. Dan ini tidak berlaku. Termasuk tadi riwayat dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ataupun yang lainnya. Bahkan saya mendapatkan juga para ulama salaf itu, ya kita ketemukan riwayat-riwayat yang mereka itu kainnya melebihi mata kaki. Tapi di sini kalau mungkin ada yang misalkan celanane cingkrang, enten mboten niki. Niku saya tidak juga menyalahkan. Silahkan, itu pendapat. Memang ada ulama yang berpendapat walaupun minoritas, ada ulama yang berpendapat itu lebih aman di atas mata kaki. Ada yang berpendapat makruh, ada juga. Tapi itu masalah yang masuk khilafiyah ijtihadiyah. Jadi yang mau cingkrang monggo silahkan, tidak dilarang dan tidak salah juga. Maksudnya ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi yang tidak cingkrang, ya tidak apa-apa. Intinya saling menghormati. Jangan sampai nanti yang cingkrang kemudian menerakakan sing boten
Cingkrang. Neraka kowe ngono. Ampun wis ampun menghormati saja. Ya saling menghargai menghormati sebagaimana ucapan sahabat seorang ulama salaf maaf Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, beliau mengatakan apa? Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-amal alladhi ukhtulifa fi wa anta tara ghairahu fala tadhahu. Kalau kamu melihat seseorang mengamalkan satu amalan, yang amalan itu amalan yang memang diperselisihkan ulama hukumnya, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, dan kamu berpendapat dengan pendapat yang lain, maka jangan kamu melarang orang itu. Sing ajeng cingkrang silakan biarkan aja, jangan dilarang, jangan dicela, karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu Pak, walaupun minoritas tapi ada betul. Tapi yang tidak cingkrang jangan dicela, karena memang itu mengikuti pendapat mayoritas ulama. Saling menghormati dan menghargai, maka insya Allah hidup kita akan nyaman. Karena ukhuwah Islamiyah niku harus dijaga, jangan sampai dikorbankan dengan isu-isu khilafiyah seperti ini. Paham betul niki? Paham nggih? Clear ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bener. Itu tadi mau saya tambahkan malah lupa, ini malah diingatkan Pak Profesor. Jadi ini betul juga. Jangan sampai yang cingkrang itu malah kejangkitan sombong. Kan tadi kalau melebihi mataki bisa sombong kan dilarang gitu. Nah, fenomenanya itu kadang orang yang cingkrang itu kejangkitan sombong karena merasa lebih suci, lebih baik, lebih begini daripada orang yang tidak cingkrang. Nah, ini jadi haram juga. Cingkrang yang haram yang yang karena sombong atau menimbulkan penyakit hati sombong. Ini jadi haram juga nih. Sama dengan yang melebihi mata kaki, kalau sombong ya haram, cingkrang sombong juga haram Pak. Karena kesombongan, jadi cingkrang tapi akhirnya berakibat dia merasa lebih baik, merasa lebih nyunah, merasa lebih hebat, lebih bertakwa dari yang tidak cingkrang. Ini juga haram karena menimbulkan penyakit kesombongan atau lebih baik dari saudaranya sesama muslim. Ya, ini berbahaya juga, dan ini fenomena yang harus kita antisipasi, jangan sampai ngoten. Jadi yang cingkrang ya biasa wae, gak usah terlalu merasa lebih baik dari yang tidak cingkrang. Yang tidak cingkrang ya biasa saja, jangan sampai merasa lebih baik daripada yang cingkrang. Intinya saling menghargai, saling menghormati. Saya itu slow Pak untuk masalah khilafiyah, itu dimanapun saya mengajarkan hal seperti ini. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati antara sesama muslim dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu masalah khilafiyah istiadiyah. Yang saya tidak sepakati dan saya sangat menghimbau sebagian kaum muslimin, tapi oknum gini yang mungkin terlalu keras dalam masalah ini, sehingga yang sebagian oknum yang cingkrang itu terlalu berlebihan memandang masalah ini seakan-akan ini masalah pokok agama, masalah-masalah yang termasuk akidah, bahkan kemudian memvonis seluruh kaum muslimin yang tidak cingkrang itu finnar, di neraka ataupun tersesat. Nah, ini yang ekstrim, pemahaman ekstrim yang harus diperangi seperti ini. Bukan cingkrangnya yang kita perangi, tapi pemahaman yang ekstrim menghakimi kaum muslimin sudah tersesat, menyimpang gara-gara tidak cingkrang atau finnar dalam neraka jahanam. Karena umat Islam se-Indonesia ini kan banyak gitu, kaum muslimin sing boten cingkrang nggih ratusan juta. Nanti masuk neraka semua gara-gara apa niku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ataupun sesuatu yang belum jelas bisa ditanyakan minggu depan ya, insyaallah. Termasuk tadi napa hukum daging buaya, niku hukumnya halal atau haram. Karena belum punya ilmu, jangan jajan sate buaya dulu, nunggu ilmu Pak. Jangan beramal tanpa ilmu, nunggu ilmu dulu ya, insyaallah. Oh, kalau kuda jelas kalau sate kuda jelas hukumnya halal apa haram? Kalau sate kuda jelas halal,
saya termasuk yang konsumsi ketika dulu di Sulawesi. Karena Sulawesi itu banyak warung sate kuda lah, saya termasuk yang seneng jajan sate kuda. Kalau kuda jelas halal, maka saya jawab sekarang. Yang kontroversi nanti yang daging buaya nih, makanya saya tunda supaya penasaran, supaya tambah sergap gitu pengajian gitu. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.